Selanjutnya yang akan dibahas adalah ginseng. Ginseng mengandung berbagai monomer bioaktif termasuk saponin ginseng, asam lemak, polisakarida, dan minyak mineral. Di antara beragam unsur ginseng tersebut, aktivitas farmakologis dari ginseng dikaitkan terutama dengan saponin triterpen, umumnya dikenal sebagai ginsenoside. Saponin ginseng pertama kali diisolasi dan diberi nama menurut abjad sesuai sejauh mana mereka bermigrasi di dalam sistem tertentu. Misalnya RB1, RB2, RE, RC, dan sebagainya. Struktur dasar saponin ginseng terdiri dari sistem cincin 4 steroid hidrofobik dengan hubungan trans dan gugus karbohidrat yang beragam. Setiap ginsenoside memiliki setidaknya 2 atau 3 karbon gugus hidroksil yang bebas atau terikat pada gula monomer, dimer, atau trimeric. Ginsenoside juga ada sebagai stereoisomer tergantung pada posisi gugus hidroksil pada karbon 20. Setiap saponin ginseng dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai jenis damalen, termasuk kelompok panasadiol yang mengandung atom hidrogen di C6, kelompok panasatriol yang berisi rantai samping gula C6, atau jenis oleane yang memiliki 2 kelas minor, yaitu kelompok asam oleanolik dan kelompok osotilol berdasarkan struktur kimianya. Saponin ginseng ini tidak mudah diserap oleh tubuh melalui usus karena hidrofilisitasnya. Walaupun dalam jumlah kecil dapat diserap di saluran cerna setelah pemberian secara oral. Laporan menunjukkan bahwa flora usus dapat mendegradasi saponin menjadi glikosida sekunder melalui hidrolisis ikatan glikosidik dan mengatur farmakokinetika setelah asupan oral yang selanjutnya menentukan efektivitas farmakologisnya. Setelah konsumsi oral, saponin ginseng sebagian diubah menjadi PPD dan PPT melalui serangkaian prosedur deglykosilasi melalui hidrolisis asam dan aksi bakteri usus. Semua metabolit seperti senyawa K nonpolar dibanding dengan komponen induk yang dapat dengan mudah diserap di saluran pencernaan dan dapat mengekspresikan tindakan biologisnya. Sejumlah besar penelitian telah meneliti berbagai mekanisme yang mendasari efektivitas saponin ginseng. Saponin ginseng telah terbukti memberikan berbagai efek farmakologis dengan mekanismenya, termasuk aktivitas pelindung kardiovaskular, efek antiinflamasi, antivirus, dan imunoregulasi. Angka steroid hidrofobiknya memungkinkan saponin ginseng untuk berintegrasi ke dalam interior hidrofobik dari lapisan lipid ganda dan selanjutnya berinteraksi dengan polar head dari membran fosfolipid yang pada gilirannya memungkinkan untuk dengan mudah memasuki sel dengan difusi sederhana dan memodulasi fungsi seluler dengan mengikat ke sitoplasma reseptor. CK dapat membalikan gangguan memori dengan menginduksi transkolokasi nuklear faktor erythroid 2 related factor yang selanjutnya meningkatkan respon stress cell. RB1 juga telah ditemukan untuk meningkatkan serapan kolin di ujung saraf cholinergic central yang telah terlibat dalam mediasi memori dan pembelajaran. RB1 juga telah menghambat pensinyalan protein homolog C yang dimediasi GSK3 beta sehingga mencegah apoptosis neuron karena stres retikulum endoplasma. RG3 juga terbukti melindungi sel endotel vaskular melalui reseptor estrogen yang mirip dengan efek yang diberikan oleh 17 beta estradiol. RG1 juga memberikan efek estrogenik dengan mengaktifkan protein kinase yang diatur ekstraseluler dan sinyal AKT dengan cara yang bergantung pada fosforilasi estrogen reseptor alfa yang menghasilkan peningkatan memori. Oleh karena itu, saponin ginseng dapat memainkan fungsi modulasi ESP dengan berinteraksi dengan reseptor hormon. Saponin ginseng memberikan efek antikarsonogenik baik secara in vitro maupun in vivo melalui berbagai mekanisme, termasuk sitotoksisitas langsung, penekanan pertumbuhan, induksi diferensiasi, dan penghambatan metastasis. RG3 menekan aktivitas nuklear faktor Kappa B ke tingkat yang signifikan sehingga menghambat perkembangan tumor
dan 20S-RG3 mengaktifkan jalur apoptosis yang dimediasi P53. RG3 menurunkan reseptor androgen pada kanker prostat. RB1 telah terbukti menghambat angiogenesis melalui induksi faktor turunan epitel pigmen modulator anti-angiogenik. CK menghambat angiogenesis pada human umbilical vein endothelial cell dengan menekan migrasi sel yang diinduksi sphingosine 1-fosfat melalui modulasi sphingosine kinase D1. Selain itu, komponen K ditemukan menurunkan angiogenesis yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan fibroblast dasar dengan menurunkan pengaturan fosforilisasi P38 mitogen activated protein kinase dan AKT. RD dan komponen K dapat mengatur diferensiasi sel T regulator secara in vitro dengan meningkatkan produksi sitokin imunosupresif TGF-beta dan interleukin 35. Ginsan atau polisakarida yang diisolasi dari ginseng telah terbukti menjadi imunomodulator yang kuat, menghasilkan beberapa sitokin seperti TNF-alpha, interleukin 1 beta, interleukin 2, interleukin 6, interleukin 12, interferon gamma, dan GMCMF, dan menstimulasi sel limfoid untuk proliferasi. Nanas ginseng dan ginsenoside terbukti dapat mencegah penuaan kulit. Efek anti-kerutan dari ginseng merah ini melibatkan penekanan dari degradasi kolagen. Ginseng juga dapat meningkatkan produksi asam hyaluronat. Senyawa K dari ginseng memicu peningkatan 2 kali lipat dalam ekspresi gen hyaluronan sintetase 2, menginduksi hyaluronan yang signifikan sintesis dalam sel kulit manusia. 20-GPPD adalah metabolit bioaktif utama dari RB1. Dalam keratinosit manusia, 20-GPPD meningkatkan produksi asam hyaluronat dengan meningkatkan ekspresi hyaluronan sintetase 2 sebagai pengatur sumber dari aktivitas ERK dan AKT. Ginsenoside seperti RB1, RE, RG1, RG3, dan RH1 adalah agonis dari estrogen reseptor alfa yang telah terbukti menghasilkan aksi estrogenik transkripsi dan non-transkripsi yang bergantung pada reseptor dalam beberapa tipe sel. Dalam hal ini, estrogen reseptor telah dilaporkan pada spermatozoa manusia dan terletak terutama pada membran plasma yang menunjukkan bahwa ginsenoside dapat memodulasi fungsi seksual pria melalui interaksi estrogen reseptor non-genomik. Ginsenoside mampu menginduksi sintesis dari nitric oxide dalam sel endotel dan saraf perivaskular dan meningkatkan sensitivitas sel otot polos pembuluh darah terhadap nitric oxide. Pelepasan nitric oxide ini menyebabkan otot polos menjadi rileks sehingga memungkinkan lebih banyak darah masuk ke dalam korpus cavernosum dan menyebabkan ereksi. RG1 telah ditemukan untuk produksi nitric oxide dalam sel endotel oleh reseptor glukokortikoid. Mekanisme non-genomik dan pemberian RG1 secara signifikan meningkatkan pelepasan nitric oxide dan akumulasi siklik GMP di korpus cavernosum. RG1 bertanggung jawab atas peningkatan kadar testosteron serum dan perbaikan perilaku seksual. RB1 ditemukan meningkatkan sekresi luteinizing hormone dengan bekerja langsung pada kelenjar hipofisis anterior. RE meningkatkan tingkat dopamin dan asetilkolin ekstraseluler di dalam otak. Ginseng juga meningkatkan laju spermatogenesis melalui peningkatan ekspresi faktor neurotropik dalam sel Sertoli dan aktivasi modulator elemen responsif siklik AMP testis. Fraksi ginseng telah terbukti meningkatkan motilitas dan perkembangan sel sperma. Efek ini ditemukan dimediasi melalui induksi aktivitas nitric oxide sintetase. Ginsenoside RE telah terbukti memfasilitasi kapasitas sperma manusia dan reaksi akrosom melalui peningkatan produksi nitric oxide intraseluler. Sebagian besar studi penelitian yang telah dipublikasi menggunakan ekstrak ginseng dengan standar dosis 200 mg per hari. Namun beberapa sumber merekomendasikan penggunaan akar kering ginseng dengan dosis 500 mg
hingga 2 gram per harinya dalam jangka pendek. Ginseng umumnya dapat ditoleransi dengan baik dan efek sampingnya biasanya ringan. Efek samping yang termasuk adalah mual, diare, insomnia, sefalgia, hipertensi, hipotensi, mastalgia, dan pendarahan vagina. Ginseng dapat berinteraksi dengan kafein dan dapat menyebabkan hipertensi. Ginseng juga dapat menurunkan konsentrasi alkohol dalam darah. Pada pasien yang diobati dengan warfarin atau antikoagulan atau obat antiplatelet, harus menghindari konsumsi suplemen berbasis ginseng karena resiko pendarahan yang tinggi. Penggunaan ginseng secara bersamaan dengan penghambat oksidase monoamin dapat menyebabkan sefalgia, tremor, dan gejala seperti manik. Karena efek yang terkenal seperti estrogen, ginseng harus digunakan dengan sangat hati-hati pada wanita yang mengkonsumsi progesteron untuk kemungkinan memburuknya efek samping progesteron. Ginseng juga menyebabkan aktivitas hipoglikemik dan diperlukan kehati-hatian dalam penggunaan produk ginseng pada pasien dengan diabetes karena kemungkinan interaksi dengan agen hipoglikemik oral dan insulin. Pada pasien yang menerima digoxin atau kortikosteroid juga harus berhati-hati saat mengkonsumsi ginseng. Beberapa tinjauan sistematis merekomendasikan untuk menghindari penggunaan produk ginseng pada anak-anak dan wanita yang sedang hamil atau menyusui sampai didapatkan penelitian yang lebih membuktikan keamanan pada kelompok ini. Berikut tabel dosis ginseng pada beberapa penelitian untuk meneliti efek melanogenesis dari ekstrak ginseng. Berikut adalah beberapa paper yang telah meneliti efek ginseng pada bidang A3M. Dokumentasi tentang pengetahuan tradisional tentang tanaman obat masih berlangsung di seluruh dunia. Pengetahuan ini jika digunakan dengan bijak dapat menghasilkan prospek herbal yang menjanjikan di masa depan. Saat ini, produk kosmetik herbal sedang berkembang pesat dan diproduksi dengan menggunakan teknologi modern yang lebih baik. Teknologi ini memungkinkan pencampuran bersama beberapa spesies tanaman yang dikenal dengan sifat obatnya. Misalnya sifat mencerah kulit. Kosmetik herbal umumnya dikelompokkan menjadi 2 kategori utama, perawatan kulit dan perawatan rambut, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi untuk perawatan wajah, kecantikan keseluruhan tubuh, perawatan rambut, dan kosmetik obat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak tumbuhan dari Asia Tenggara tidak hanya terbatas pada penggunaan tradisionalnya, meskipun telah divalidasi lebih lanjut secara ilmiah untuk berbagai aktivitas biologis seperti anti-aging, anti-akne, anti-tirosinase, melanogenik, anti-sebum, dan promotor pertumbuhan rambut. Berikut beberapa paper yang membahas masa depan atau potensi dari herbal medicine dalam A3M. Terima kasih.